di soal nomor 2 diketahui 3 buah komponen ya, R, L, dan C. Kalau di soal nomor 1 tadi adalah hanya R dan L ya. Jadi di sini saya sudah mulai masuk pada inti permasalahan kita ya. Oke, dihubungkan secara seri. Misalkan R sama dengan 250 ohm dan L sama dengan 300 mH dan kapasitansinya adalah 12 mikrofarad. Rangkaian tersebut dihubungkan dengan tegangan bolak-balik 90 volt ya RMS-nya dengan frekuensi 500 Hz. Oke, kita dapatkan di sini frekuensi. Jadi udah tahu nanti nyarinya gunanya untuk apa frekuensi? Ya, untuk mencari reaktansi induktif dan reaktansi kapasitifnya, XL dan XR-nya. Oke. Nah, hitunglah arus dalam rangkaian. Otomatis arus dalam rangkaian yang kita maksudkan di sini adalah karena sumber tegangan kita adalah bolak-balik, maka arusnya nanti adalah arus bolak-balik. Dan karena di sini soalnya ya, nanti kita akan dapat menggunakan VRMS-nya ya. Oke, pembacaan voltmeter pada dua ujung masing-masing komponen. Jadi di sini kita coba berikan soal. Kalau seandainya kalian mengukur ini nanti di lab ya, seperti apa pembacaannya di voltmeter, lalu berapa beda fase ya, dan berapa disipasi daya dalam rangkaian RLC kita. Oke, kita bahas satu persatu. Oke, kita akan mencoba mencari arus dalam rangkaian kita ya. Jadi tadi kita punya rangkaian R ya, L dan C ya, dan C-nya dihubungkan secara seri ya. Lalu kita koneksikan dengan arus bolak-balik ya, dengan beda potensial tadi 90 volt ya, 90 volt. Oke, dengan frekuensinya adalah 500 Hz ya. Maka sama ya, berarti untuk mencari arus nantinya ya, untuk mencari arusnya adalah kita menggunakan VRMS-nya ya per Z, di mana Z itu adalah apa? Iya, impedansi atau hambatan total dari rangkaian kita ya. Oke, kita cari. Berarti untuk mencari Z-nya tadi adalah apa? Dengan Z itu adalah akar R kuadrat ya, ditambah XL dikurang XC dikuadratkan ya, dimana XL dan XC itu adalah reaktansi induktif dan kapasitifnya ya. Berarti kita cari terlebih dahulu XL-nya ya. XL-nya berarti kita menggunakan omega L ya, omega L, dimana omeganya adalah 2πf dan L-nya di sini adalah 30 mH tadi ya. Oke, berarti harus kita ubah ke dalam bentuk Henry ya. Berarti di sini kita jadi punya 30 kali 10 pangkat minus 3 Henry. Di sini kapasitansinya kita punya berarti 12 kali 10 pangkat minus mikro ya, 6 farad ya. Oke, nah ini yang akan kita gunakan. T2P ya, 2P, F-nya adalah 500, berarti langsung saja 1000 V ya. 1000 V, L-nya adalah 30 kali 10 pangkat minus 3. Oke, minus 3 ke sini coret, sehingga saya punya 30 pi ya. Oke, iya, ya kali 3,14 ya. Oke, hasilnya adalah 94,2 ya. Ini mau nggak mau tetap harus kita masukkan pi-nya karena nanti akan kita hitung di sini ya. Oke, nah untuk reaktansi kapasitifnya ya. Ingat kita punya 1 per omega C ya. Berarti saya punya 1 per 2 pi FC ya. Dengan sama ya, kita masukkan berarti 2 pi F 1000 ya, jadinya 1000 pi ya. C-nya adalah 12 kali 10 pangkat minus 6 ya. Ini ke sini coret, jadi di sini tinggal 3, 10 pangkat minus 3 naik, jadi 10 pangkat 3 ya, per 12 pi ya, berarti 1000 bagi 12 kali berapa? 3,14 ya. Ya, ya silah.
Oke, ntar kita hitung dulu ya. Ya, hasilnya adalah 26,5 ya ohm ya. Ya, ini juga ohm. Oke, lalu kita dapat XL. Oke, baru kita masukkan ke Z kita ya. Berarti kita punya sekarang Z kita adalah akar R kita tadi adalah 25 kuadrat ditambah 94,2 ya dikurang 26,5 dikuadratkan ya. Oke. Sehingga kita punya sekarang hasilnya adalah 72 ohm ya. Ini adalah hasil dari impedansi kita ya. Nah, sehingga untuk mendapatkan arusnya menjadi ya I sama dengan 72 amps. Tadi tekanan kita adalah 90 volt ya. 90 per 72 ya. Hasilnya adalah 1,25 ampere. Nah, ini adalah untuk arusnya kita ya. Nah, bagaimana untuk pembacaan pada voltmeter? Ya, coba di sini pembacaan pada voltmeternya. Nah, otomatis ketika kita adalah membaca voltmeter, artinya ketika nanti kalian mengukur rangkaian RLC kalian, maka kalian akan mencari berapa beda potensial di R atau beda tegangan di antara ujung-ujung dari induktornya dan ujung-ujung dari kapasitornya ya. Jadi itu yang dinilai nanti di dalam voltmeternya ya. Berarti kan kamu harus mencari VR-nya ya. VR ya, tadi ini RMS ya, berarti nanti kita menggunakan arus yang ini, berarti I kali R ya. Berarti kita dapatkan I-nya tadi adalah 1,25 gitu ya. R-nya adalah berapa tadi? 25 ya. 25. Maka hasilnya nanti adalah 31 ya. 31,25 volt. Ini nanti nilai yang akan kalian dapat di ujung resistornya. Nah, kita lihat bagaimana untuk di ujung induktor ya. Induktornya berarti VL ya. Ya udah, kita menggunakan IXL ya. Jadi silahkan nanti hasilnya berapa ya. Nanti untuk kapasitornya juga gitu ya. Kalian menggunakan kapasitor. Apa namanya? Ya, kapasitor, IXC-nya ya. Nanti masukkan nilai XC-nya tadi yang ini, XL-nya tadi masukkan nilai ini, lalu kita dapat nanti hasilnya berapa ya. Oke, nah sekarang bagaimana untuk mencari beda fase ya? Beda fase itu apa ya? Oke, begini, antara arus dan tegangan ya sudah familiar ya. Untuk untuk resistor arus dan tegangannya seperti apa, untuk induktor arus dan tegangannya seperti apa ya, saya yakin sudah dipelajari di kelas ya. Oke, untuk mendapatkan beda fase nanti saya coba bahas di soal menggunakan diagram fasor ya, bagaimana nilai ini kita dapatkan. Tangen theta ya, nilai beda fase itu adalah XL kurang XC per R ya. Ya, berarti kita dapatkan XL-nya tadi adalah 94,2 ya. Kita dapatkan 94,2, XC-nya adalah 26,5. Lalu kita dapat hambatannya tadi 25. Ya, maka hasilnya nanti adalah 2,71. Ini adalah tangen tetanya ya. Maka tetanya adalah arcus tangennya ya. Berarti kita nanti silahkan kira-kira hasilnya adalah 69,8 derajat ya. Ini adalah beda fase ya antara arus dan tegangan. Ya. Nah, dari sini nanti bisa kita lihat ya. Di sini kita bisa lihat ya antara XL dan XC. XL lebih besar dari XC. Ya. Itu artinya apa? XL ya lebih besar dari XC. Artinya reaktansi induktif, maka kita katakan bahwasanya rangkaian ini bersifat induktif ya. Jika dia XL lebih besar dari XC, maka kita sebutkan rangkaian
ya, bersifat induktif, ya. Maka ingat, untuk induktor, ya, untuk induktor apa? Ya, tegangan itu selalu mendahului, ya, mendahului arus. Udah, saya patokan, kalau saya mah biasanya patokannya di sini aja. Berarti untuk kapasitor, berarti tegangannya terlambat, ya. Jadi nanti, karena sering sekali mahasiswa nanti bingung, ya, waduh kalau induktor itu seperti apa gitu, ya. Ya, saya sebutkan aja untuk cara gampangnya, ya udah, patokannya adalah induktor tegangan mendahului arus. Nah, untuk resistor tegangan dan arus memiliki fase yang sama, ya. Maka jelas jika nanti tetanya ini sama dengan 0, maka XL dan XC-nya pasti sama kan di sini, ya. Ya, lihat tangan teta kita. Jika ini tetanya bernilai 0, maka XL, XC-nya 0, maka artinya tegangannya atau rangkaian kita bersifat resistif, ya. Maka resistor itu ingat tegangan dan arus sama, ya. Sefase bahasanya, artinya fasenya 0. Sedangkan untuk kapasitor, tegangan biasanya ya tegangan terlambat dari arus. Ya, nanti kalau saya buat arus mendahului gitu, ya. Nah, di situ kadang orang sedikit bingung, ya, tegangan mendahului arus di induktor, di kapasitor arus mendahului tegangan. Ya, tapi ya terserah kalian mau lebih paham yang mana, ya, lebih ingat yang mana. Oke, rangkaian bersifat induktif, ya, artinya ya dengan selisih beda fasenya tadi adalah 69,8 derajat. Nah, jika XC-nya lebih besar, otomatis kan nanti tetanya adalah negatif, ya. Itu artinya apa? Rangkaiannya bersifat kapasitif, ya. Sehingga tegangannya terlambat. Ya, begitu, ya. Nah, oke, pertanyaan terakhir tadi apa? Ya, disipasi, ya. Disipasi daya atau hilangnya daya akibat tadi saya punya beda potensial, sumber potensial, arusnya ngalir seperti ini, ya. Arusnya ngalir gitu, ya. Lalu ternyata karena ada banyak hambatan di sini, otomatis akan ada apa? Energi yang hilang atau adanya disipasi daya, ya, adanya energi yang hilang dalam rangkaian kita, ya. Maka untuk mendapatkan disipasi dayanya adalah kita menggunakan, perhatikan, karena di sini fasenya ada, maka harusnya kan seperti ini, ya. Ya, maka kita punya cos theta seperti sini. Ya, ini pasti arusnya adalah tadi yang RMS dan RMS, ya. Oke, ini adalah rata-ratanya, ya, di sepanjang dia mengalir. Oke, sebentar. Oke, saya hapus dulu. Ya, ini saya buat simbol seperti ini berarti rata-rata, ya. IRMS, VRMS, cos theta, ya. Kita dapat I-nya tadi adalah berapa tadi I-nya, ya? II 1,25. Oke, I-nya adalah 1,25 cos theta-nya, V-nya, tegangannya berapa tadi, ya? Oh, ya, VRMS-nya tadi adalah 90, ya, di sini. Ya, berarti ini 90 cos theta-nya adalah 69,8 derajat, ya. Maka nanti kita akan dapatkan, oke, nanti silahkan langsung kita dapatkan hasilnya adalah 55 watt, ya. Berarti disipasi energinya adalah, atau ya, disipasi energinya adalah 55 watt. Oke, ya. Oke, demikian untuk soal nomor 2 ini, lumayan variatif, ya, tapi sebenarnya memang ada beberapa kunci nanti dalam memahami materi kita ini, dan kita akan coba bahas di soal-soal nomor selanjutnya, ya.